pembelajaran tentang manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dalam video ini, saya akan membahas apa itu pendidikan non-formal dan PAUD, serta bagaimana manajemen yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan di kedua bidang ini untuk mendukung perkembangan anak-anak dan masyarakat. Baik, apa itu pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan resmi. Biasanya bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Adapun karakteristik pendidikan non-formal, yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat, di mana pendidikan non-formal memungkinkan peserta didik belajar di waktu yang lebih fleksibel dan di berbagai tempat, seperti lembaga kursus, komunitas, atau rumah. Yang kedua, bersifat praktis, yaitu fokus pada keterampilan hidup yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tidak terikat kurikulum formal, yang dimana tidak mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Contoh pendidikan non-formal, yang pertama itu kursus keterampilan, misalnya menjahit, komputer, bahasa asing. Yang kedua itu pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa. Yang ketiga itu pelatihan dalam komunitas atau organisasi masyarakat. Selanjutnya, manajemen pendidikan non-formal. Pentingnya manajemen dalam pendidikan non-formal. Manajemen yang baik dalam pendidikan non-formal memastikan bahwa program-program yang ditawarkan dapat berjalan dengan efektif dan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Elemen kunci dalam manajemen pendidikan non-formal, yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan program, materi yang akan diajarkan, serta sumber daya yang dibutuhkan seperti pengajar, tempat, dan alat. Yang kedua itu organisasi, yang dimana menata struktur dan pembagian tugas antara pengelola, instruktur, dan peserta, membuat jadwal dan memilih lokasi yang sesuai. Yang ketiga, pelaksanaan belajar dengan cara yang efisien dan menyenangkan, serta memastikan materi disampaikan dengan baik. Yang keempat, evaluasi, yang dimana mengukur keberhasilan program, baik melalui penilaian peserta didik atau evaluasi terhadap keberhasilan program itu sendiri. Contoh penerapan manajemen. Sebuah lembaga kursus komputer dapat merencanakan program pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar, misalnya kursus desain grafis. Manajemen yang baik akan memastikan adanya instruktur yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti kursus. Selanjutnya, apa itu pendidikan anak usia dini? Nah, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak sebelum mereka memasuki pendidikan dasar. PAUD berfokus pada perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif anak usia 0 hingga 6 tahun. Tujuan PAUD bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui pendidikan yang berbasis pada permainan dan interaksi sosial yang positif, mempersiapkan mereka untuk belajar di jenjang pendidikan formal. Adapun karakteristik pendidikan PAUD, yang pertama, pembelajaran berbasis permainan. Anak-anak belajar melalui kegiatan yang menyenangkan dan kreatif. Yang kedua, fokus pada perkembangan anak. PAUD mencakup aspek perkembangan anak secara menyeluruh, atau kognitif, motorik, bahasa, sosial, dan emosional. Yang ketiga, mengutamakan keterlibatan orang tua dan komunitas, di mana keterlibatan orang tua itu sangat penting dalam mendukung pendidikan anak di PAUD. Selanjutnya, manajemen PAUD yang efektif. Pentingnya manajemen PAUD. Manajemen PAUD yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Manajemen ini mencakup perencanaan, pengelolaan, serta evaluasi yang melibatkan semua pihak terkait, yaitu pendidik, orang tua, dan masyarakat. Elemen kunci dalam manajemen PAUD, yang pertama, perencanaan program pendidikan, yaitu membuat kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan merencanakan kegiatan yang sesuai dengan minat anak. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, yaitu menyiapkan fasilitas yang aman dan mendukung perkembangan anak, termasuk materi belajar, permainan, dan tenaga pendidik yang terlatih. Yang ketiga, komunikasi dengan orang tua, yaitu menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendukung pendidikan anak di rumah dan memastikan perkembangan anak terpantau dengan baik. Yang keempat itu evaluasi dan peningkatan, melakukan evaluasi terhadap perkembangan anak secara berkala serta menilai efektivitas metode pengajaran yang diterapkan. Adapun contoh penerapan manajemen di PAUD. Di sebuah lembaga PAUD, manajemen yang baik mencakup pembentukan jadwal kegiatan yang memperhatikan keseimbangan antara bermain, belajar, dan istirahat. Tenaga pengajarnya juga dilatih untuk memahami perkembangan psikologis anak dan ada program rutin untuk melibatkan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran anak. Adapun hubungan antara pendidikan non-formal dan PAUD. Nah, adapun kesamaan dan perbedaan.
Pendidikan non-formal dan PAUD keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan individu. Pendidikan non-formal lebih berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, sementara PAUD lebih berfokus pada perkembangan anak di tahap usia dini. Yang kedua, sinergi antara pendidikan non-formal dan PAUD. Program pendidikan non-formal dapat mendukung PAUD dengan menyediakan pelatihan bagi pengasuh dan pendidik anak, pendidik PAUD, serta menyediakan program pengembangan keterampilan orang tua dalam mendukung kegiatan pendidikan anak di rumah. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu manajemen yang baik dalam pendidikan non-formal dan PAUD sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif bagi peserta didik, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Kedua jenis pendidikan ini saling melengkapi dalam mendukung pengembangan individu dan masyarakat. Mari kita terus berupaya meningkatkan kualitas manajemen dalam pendidikan non-formal dan PAUD untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Saya akhiri, makasih.